Pada kesempatan ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10, yaitu persamaan nilai mutlak. Sebelum kita menjawab soal berikut, ada baiknya kita review kembali konsep dari nilai mutlak. Jadi yang perlu kita ketahui adalah definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Jika sebuah bilangan, misalkan kotak, dimutlakkan, maka ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bernilai kotak itu sendiri jika kotak itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian, jika kotaknya itu berada atau lebih kecil dari 0, nah seperti yang kita ketahui bahwa nilai mutlak itu adalah positif. Nah, sekarang jika kotak ini atau bilangan ini bernilai negatif, maka kita kalikan dengan negatif 1 supaya menghasilkan nilai yang positif. Nah, jadi kita kalikan dengan negatif 1. Jadi, sebagai contoh misalnya mutlak dari 5. Karena 5 adalah bilangan yang positif, ya maka nilainya sama dengan 5. Kemudian misalnya mutlak dari negatif 5. Nah, kita tahu nilai ini negatif 5. Nah, supaya menghasilkan nilai yang positif, maka kita kalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 1 dikali dengan negatif 5. Maka ini menghasilkan nilai 5. Kemudian untuk persamaan nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, jika sebuah bilangan dimutlakkan itu sama dengan A, di mana A ini adalah bilangan yang pasti, ya, bilangan yang pasti, maka kita bisa jabarkan menjadi 2. Yang pertama, kotak itu sama dengan A, lalu yang kedua, kotak sama dengan negatif A. Nah, supaya lebih jelas, kita coba soal yang nomor 1. Mutlak S plus 2 sama dengan 5. Maka sesuai dengan konsep kita ini, kita buat menjadi 2, ya, berarti ini kita bisa jabarin. Yang pertama, S plus 2 itu sama dengan 5. Kemudian yang kedua, S plus 2 sama dengan negatif 5. Nah, jadi kita selesaikan. Nah, sekarang kita bagaimana supaya 2 ini habis, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi 2, ya. Jadi S plus 2 dikurang 2 sama dengan 5 kurang 2, ya. Jadi 2 kurang 2, 0, maka S-nya sama dengan 3. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya 2 ini habis? Berarti kita kurangi 2, ya. Berarti kurangi 2 ruas kiri dan ruas kanan. Ini dikurangi 2, maka ini 2 kurang 2, 0, maka dapat S sama dengan min 5 kurang 2, negatif 7. Ya. Jadi nilai S yang memenuhi adalah 3 dan negatif 7.
Kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Masih sama dengan cara nomor 1. Jadi ini kita jabarkan menjadi 2. 3S kurang 8 sama dengan 4. Dan yang kedua, 3S kurang 8 sama dengan negatif 4. Nah, jadi kita selesaikan. Nah, di sini ada negatif 8 ya. Supaya dia menjadi 0, berarti kita tambah 8 ya. Ya, ruas kiri kita tambah 8. Ini sama dengan 4 ditambah 8. Nah, negatif 8 tambah 8, 0. Maka 3S sama dengan 12 ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa S itu adalah sama dengan 4 ya. Tuh. Nah, yang kedua ini 3S min 8 sama dengan min 4 ya. Min 8-nya kita habiskan dengan cara ruas kiri kanan kita tambah 8. Jadi 3S min 8 ditambah 8 sama dengan min 4 tambah 8 ya. Maka ini min 8 habis ya, min 8 tambah 8. Kemudian ini 3S sama dengan 4. Nah, dari kita ketemunya S sama dengan 4 per 3 ya. Jadi S yang memenuhi 4 dan 4 per 3. Nah, kita coba lanjut lagi soal nomor 3. Nah, jadi bentuk ini harus kita sederhanakan dulu ya. Jadi seperti ini. Saya tulis di sini soalnya ya. Jadi 2 T min 5 ya, mutlak dari T min 5 ditambah 7 ya. Jadi 7 ini kita habiskan ya, atau kita buat menjadi 0. Caranya bagaimana? Kita kurangi 7 ya. Jadi 7 kurang 7. Nah, di ruas kiri kurang 7, maka ruas kanan juga dikurangi 7 ya. Nah, jadi ini 2 mutlak T min 5 ya, 7 min 7 habis sama dengan 14 kurang 7 itu adalah 7. Nah, kemudian ini 2 ini harus kita habiskan ya, kita bagi 2 ya. Nah, ruas kanan juga kita bagi 2. Maka ini habis ya. Maka dapat mutlak dari T min 5 itu sama dengan 7 per 2. Nah, jadi kita ini penjabarannya kita buat ya menjadi 2. Yang pertama T min 5 itu sama dengan 7 per 2. Kemudian yang kedua penjabarannya itu adalah T min 5 sama dengan negatif 7 per 2. Nah, kita selesaikan ya. Nah, supaya negatif 5-nya habis atau 0, kita tambah 5. Jadi T min 5 ditambah 5 sama dengan 7 per 2 ditambah 5. Jadi min 5 tambah 5 habis ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa T sama dengan 7 per 5 tambah 5. Itu berarti 5 per 2-nya kita ganti dengan 5-nya kita ganti dengan 10 per 2. Berarti 17 per 2 ya. Nah, itu nilai S-nya. Nah, yang kedua ini T min 5 sama dengan min 7 per 2. Ya. Kita habiskan atau kita nolkan min 5. Caranya kita tambah 5 ya. Tambah 5 kiri kanan. Ini ya ditambah 5 ya. Ini min 5 tambah 5 habis, berarti T-nya sama dengan min 7 per 5 tambah 5. Berarti kita peroleh
Nah, 5-nya kita ganti dengan 10/2 ya. Jadi 10/2 berarti 3/2. Nah, ini T-nya yang memenuhi berarti 3/2 dan min 17/2 ya, dan 3/2. Oke. Untuk soal nomor 4 ini, di mana 2U plus 3 sama dengan mutlak 4U plus 5. Nah, apa perbedaan dengan soal nomor 1, 2, dan 3 dengan nomor 4 ini? Di soal nomor 1, yang sudah kita jawab, ya, kita kembali ke soal nomor 1, ya, kita tahu di sini adalah bilangan yang pasti, ya. Nah, bilangan yang sudah pasti. Nomor 2 juga begitu ya, di bilangannya sudah pasti. Nah, nomor 3 juga sama. Nah, nilai adalah sudah pasti. Nah, jika kita lihat di soal nomor 4, ini 2U plus 3 itu adalah bilangan yang belum pasti, ya, karena dia ada variabel U. Jadi kita tidak bisa mengerjakan dengan cara nomor 1, caranya dengan nomor 2, dan nomor 3. Jadi, bagaimana cara mengerjakan nomor 4 ini? Kita kembali ke konsep dasar dari atau definisi dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak 4U plus 5 itu kan nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama bernilai 4U plus 5 untuk 4U plus 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kalau ini kita teruskan, maka 4U lebih besar dari negatif 5. Maka kita peroleh bahwa U harus lebih besar dari negatif 5/4. Itu kemungkinan yang pertama, 4U plus 5. Kemudian, bernilai negatif 4U plus 5, ya, jika 4U plus 5 lebih kecil dari 0. Ya, jadi kalau kita teruskan ini, maka 4U lebih kecil dari negatif 5, kemudian U lebih kecil dari negatif 5/4. Ya, jadi ada dua kemungkinannya. Tiganya pindah ruas ke kanan jadi kurang 3. Kita peroleh min 2U sama dengan 2. Berarti U-nya sama dengan min 1. Nah, kemudian kita lihat untuk kemungkinan pertama, ya, U harus lebih besar atau sama dengan min 5/4. Ya, min 5/4 itu sama dengan min 1,25. Nah, sekarang apakah min 1 lebih besar dari min 1,25? Ya, lebih besar. Maka min 1 itu nilainya memenuhi. Ya, jadi U-nya sama dengan min 1. Nah, kemudian untuk yang kemungkinan kedua, kita di sini tuliskan
2E plus 3 itu sama dengan negatif 4E plus 5. Nah, sekarang 2E plus 3, negatifnya kita kalikan ke dalam, negatif 4E, kemudian negatif kali positif 5, negatif 5, lalu kita sederhanakan 2E, ini min 4E-nya pindah ruas ke kanan, jadi plus 4E, sama dengan negatif 5, plus 3 pindah ke ruas kanan, jadi kurang ya, kurang 3, kita peroleh 6E sama dengan negatif 8. Maka E sama dengan min 8 per 6 atau sama dengan min 4 per 3. Nah, kita peroleh E sama dengan min 4 per 3. Lalu kita lihat untuk kemungkinan kedua ya, nilai U itu harus lebih kecil dari min 5 per 4 ya, lebih kecil dari min 5 per 4. Maka kita lihat min 4 per 3 ini adalah lebih kecil dari min 5 per 4. Nah, berarti U yang ini juga memenuhi. Nah, berarti kesimpulannya nilai U yang memenuhi adalah negatif 1 ya, dan negatif 4 per 3. Itu ya soal nomor 4. Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Jadi untuk soal nomor 5 ini, mutlak S plus 1 sama dengan mutlak 2S min 3. Jadi berbeda ya dengan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di soal nomor 5 ini, ruas kiri dan kanan itu adalah berupa nilai mutlak. Nah, jadi untuk mengerjakan soal nomor 5 ini, kita pakai sifat nilai mutlak. Jika suatu bilangan dimutlakan, ya, maka ini akan sama dengan bilangan itu kotak kuadrat. Nah, jadi nilai mutlak ini kita ubah menjadi kuadrat. Nah, kemudian jika kotak kuadrat sama dengan segitiga kuadrat, maka bisa kita tuliskan kotak kuadrat dikurang segitiga kuadrat sama dengan 0. Nah, penjabarannya ini adalah kotak dikurang segitiga ya dikali kotak ditambah segitiga sama dengan 0 ya. Jadi kita pakai persamaannya ini ya. Nah, jadi soal ini S plus 1 kuadrat sama dengan 2S min 3 kuadrat. Lalu S plus 1 kuadrat sama dengan 2S min 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu kita jabarkan seperti persamaan ini ya. Ini, maka S plus 1 dikurang 2S min 3 ya, dikali S plus 1 ditambah 2S min 3 itu sama dengan 0. Nah, lalu kita sederhanakan, ini S dikurang min 2S berarti min S, 1 kurang min 3 berarti plus 4 ya. Kemudian S ditambah 2S ya, S tambah 2S di 3S. Kemudian 1 dikurang 3 min 2 itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita nolkan ya. Jadi ini min S plus 4 sama dengan 0. Maka min S sama dengan min 4. Maka S-nya sama dengan 4 ya.
Nah, dan yang kedua, 3S min 2 sama dengan 0. Ya, 3S min 2 sama dengan 0, maka 3S sama dengan 2. Kita peroleh S-nya sama dengan 2 per 3. Nah, jadi S yang ini adalah 4 dan 2 per 3. Demikian pembahasan soal persamaan dinamika. Semoga bermanfaat. Terima kasih.